Dalam kitab Manaqib Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas disebutkan bahwa beliau adalah seorang waliullah yang berjasa dalam peradaban Islam di Indonesia, di mana nasab beliau tersambung kepada baginda Nabi Muhammad. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas sendiri lahir di desa Haurah, Hadramaut, Yaman. Makam Keramat Empang Bogor. Makam keramat lainnya di tanah air yang akan pertama dibahas adalah Makam Keramat Empang Bogor. Ya, apabila berkunjung ke Empang, Kota Bogor, Jawa Barat, konon katanya kita akan mendapati sebuah masjid keramat bernama An-Nur yang tidak pernah sepi dari peziarah. Masjid ini berada di sisi jalan Lolongok, Bogor Selatan, tidak jauh dari Kebun Raya Bogor. Di kompleks Masjid An-Nur inilah konon katanya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas yang dijuluki sebagai Habib Empang Bogor dimakamkan bersama anak-anaknya dan makam murid kesayangannya. Dalam kitab Manaqib Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas disebutkan bahwa beliau adalah seorang waliullah yang berjasa dalam peradaban Islam di Indonesia, di mana nasab beliau tersambung kepada baginda Nabi Muhammad. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas sendiri lahir di desa Haurah, Hadramaut, Yaman. Sejak kecil beliau mendapatkan pendidikan rohani dari ayahnya sendiri. Pada tahun 1882 Hijriah, Habib Abdullah bin Muhsin menunaikan ibadah haji pertama kalinya, dan pada tahun 1283 Hijriah, beliau melakukan ibadah haji yang kedua. Sepulang dari ibadah haji, beliau sampai ke Indonesia dan bertemu dengan sejumlah waliullah dari keluarga Al-Alwi. Dalam perjalanan hidup Habib Abdullah bin Muhsin Alatas, beliau konon katanya pernah dipenjara oleh pemerintah Belanda. Namun setelah keluar dari penjara, ia diberi kedudukan tinggi oleh penguasa yang telah memenjarakannya. Selama di penjara, kemuliaannya makin tampak dan mengundang banyak pengunjung untuk bersilaturahim. Kedatangan banyak orang ini pun mengherankan pimpinan penjara dan penjaganya. Bahkan mereka pun ikut mendapatkan keberkahan dan manfaat dari kebesaran beliau. Selama di penjara, banyak pengunjung yang meminta didoakan. Para penjaga pun kewalahan menghadapi pengunjung yang semakin ramai, lalu mengusulkan kepada kepala penjara agar segera membebaskan beliau. Namun ketika usulan ditawarkan, konon katanya Habib Abdullah justru menolak dan memilih menunggu hingga selesainya masa hukuman. Para pengunjung pun terus berdatangan ke penjara sehingga berubahlah penjara itu menjadi rumah yang selalu dituju. Beliau pun mendapatkan berbagai karomah yang luar biasa. Setelah beliau keluar dari penjara, konon katanya beliau mencari tempat sunyi yang jauh dari keramaian manusia. Beliau memilih Bogor, yaitu Empang, sebagai tempatnya menyendiri, hingga di sana beliau membeli tanah dan membuat rumah sederhana. Masjid Keramat Empang sendiri didirikan sekitar tahun 1828 Masehi oleh Habib dan ulama besar di Indonesia. Di sekitar areal Masjid Keramat terdapat peninggalan rumah Habib Abdullah yang kini ditempati Khalifah Masjid. Makam keramat selanjutnya adalah Makam Keramat Panjang Tangerang. Membahas makam, ada hal menarik yang sekiranya kita bisa jumpai di Tangerang.
Makam dengan ukurannya yang tidak biasa dari kebanyakan makam, makam ini terletak di Desa Sukawali, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Panjang makam ini sekitar 9 meter dan memiliki lebar sekitar 1 meter. Menurut sumber yang mengatakan bahwa di dalam makam tersebut terdapat perahu sang penghuni makam, dan perahu tersebut adalah perahu yang biasa digunakan untuk berdakwah menyebarkan ajaran Islam. Banyak sumber lain juga mengatakan jika makam ini konon katanya diperkirakan berusia lebih dari 1000 tahun. Lantaran di sekitaran makam telah ditemukan beberapa objek arkeologi seperti gerabah, fragmen keramik, dan fragmen kapal. Ada dua spekulasi yang hadir terkait besarnya makam ini. Entah makam tersebut terdapat perahu yang ikut disemayamkan bersama sang penghuni makam, atau mungkin makam ini berukuran sepanjang itu karena memang menyesuaikan tinggi postur tubuh orang zaman dulu yang konon katanya tingginya tidak lazim. Warga sekitar memberi keterangan terhadap beberapa kejadian aneh di makam ini, di mana suatu ketika banjir melanda daerah tersebut. Konon katanya hanya sekitaran makam ini saja yang tidak terendam banjir. Lalu, konon saat Gunung Krakatau meletus, makam ini bersih dari lumpur atau material lainnya yang disemburkan oleh Gunung Krakatau tersebut. Makam Keramat Panjang Pulau Kamai, Medan. Selain kedua makam keramat tadi, ada juga makam keramat di Pulau Kampai, Medan, Sumatera Utara. Berbicara makam keramat, Pulau Kampai, Medan, konon katanya terdapat sejumlah makam kuno. Dari sekian banyak makam, terdapat dua pasang makam yang sering diziarahi dan dikeramatkan warga, di mana salah satunya sepasang makam keramat panjang. Makam kuno ini panjangnya kira-kira 8 meter dan 6 meter. Warga setempat menyebutnya makam keramat panjang, dan hingga kini masih misteri tentang identitas yang terkubur di dalam makam tersebut. Memang tidak sulit untuk menemukan makam keramat itu. Dari dermaga Pulau Kampai, makam tersebut hanya berjarak sekitar 300 meter. Makam itu berada dalam sebuah bangunan berpagar kayu dan bercat putih, di mana di dalam bangunan berjejer dua buah nisan. Di kedua nisan tersebut, konon katanya tidak ada satupun identitas yang bisa dijadikan bukti kuburan siapa sebenarnya. Masyarakat di sini percaya jika makam ini sudah ada sebelum zaman penjajahan Belanda. Hingga saat ini, makam keramat panjang ini masih sering dikunjungi oleh masyarakat untuk berdoa. Kabarnya, makam ini sebelumnya pernah diteliti ilmuwan dari Belanda. Namun, hasilnya nihil. Ukiran di batu nisan yang mirip dengan tulisan Cina sempat diyakini masyarakat jika makam ini adalah makam etnik Tionghoa. Namun lagi-lagi, teori tersebut masih belum bisa dipercayai 100% oleh masyarakat setempat. Kemisteriusan makam keramat panjang ini bukan hanya itu saja. Pasalnya, makam ini menurut warga memiliki penjaga khusus, yakni seekor macan berwarna putih. Konon katanya, dulu penampakan macan putih itu masih sering dilihat oleh warga. Hingga saat ini, makam ini tetap masih menyimpan misteri. Namun meski begitu, dari beberapa data didapatkan penjelasan bahwa sesuai dengan namanya, makam keramat panjang mengacu pada nama Teuku Keramat Panjang.
Dan itulah rentetan makam-makam keramat di tanah air